Ini ada Kristen yang bilang bahwasanya Tuhannya orang Kristen itu bisa dilihat gitu. Kristen yang mana bilang? Memang Tuhan Yesus dapat dilihat waktu itu pada orang-orang pada waktu itu. Yang Enggak nggak gini, bisa maksudnya dilihat gini. itu, yang nggak bisa Maksudnya kan dilihat itu adalah Bapa. Allah Bapa nggak bisa dilihat ya. Ya Iya, itu nggak. kan awalnya gini, katanya Yesus itu adalah Allah Bapa gitu kan. Oh, itu ajaran lato-lato itu. Makanya Ya itu udah ajaran klarifikasi ke lato-lato sini itu. gitu loh. Iya, Iya. itu udah ajaran lato-lato kau bilang aja gitu. Iya, ajaran lato-lato itu. Iya, kalau misalkan Allah Bapa itu sang pencipta itu nggak bisa dilihat, berarti perspektifnya sama Islam sama ya berarti ya. Beda, masalahnya Allahmu apakah kau panggil Bapa juga? Iya kan intinya bisa dilihat apa enggak itu intinya gitu loh. Iya, agama suku juga bilang nggak bisa dilihat kok. Gitu ya. Agama suku bilang Allahnya nggak bisa dilihat. Kalau ketuhanan Tuhannya Erben ini bisa dilihat nggak gitu? Itu aja dulu mungkin. Allahku nggak terlihat, nggak pernah bisa dilihat dia. Dia maha kudus, maha suci. Yang bisa dilihat itu adalah teofani dan inkarnasinya. Ya toh? Heeh. Ya udah. Kedagingannya itu ya. Ya, inkarnasi. Inkarnasi Iya, firmannya yang bisa inkarnasi dilihat. menjadi kedagingan kan? Gak ada inkarnasi menjadi kedagingan. Kedagingan itu dosa itu kau. Ada Iya kan lupa kau. Yesus kan terdiri dari daging gitu loh bang, maksudnya bang. Yesus itu manusia. Manusia itu ada tubuh, ada jiwaannya, Iya, ada iya. pikirannya, ada rohnya. Berarti berinkarnasi jadi tubuh gitu. Inkarnasi jadi manusia. Jadi Inkarnasi itu kan artinya, manusia. Heeh. Iya tubuh manusia lah. Oke, oke. inkarnasi itu artinya kan dikenakan tubuh kemanusiaan, dikenakan daging. Saat jadi tubuh itu statusnya apa bang? Tetap Allah atau berubah Dia ini? manusia dengan dui naturnya, ya. Dia dui natur. Jadi dia Dominator. manusia yang adalah inkarnasi firman. Itulah Yesus. Manusia yang berinkarnasi firman. Bukan manusia yang berinkarnasi Oh, firman, gak ada. oh firman Firman yang. inkarnasi menjadi manusia dan benar-benar dia sebagai manusia, manusia yang sempurna. Oke, saat Yesus jadi manusia, itu yang jadi Tuhan waktu itu siapa? Yang jadi Tuhan itu sang Tuhan pencipta. itu Tuhan itu artinya penguasa. Kalau menjadi penguasa alam semesta ya Bapa di surga. Yesus penguasa yang diberikan kepenguasaan. Iya, iya. Oh, Yesus dianggap Tuhan karena dia diberikan kuasa gitu ya. Oh, nah Bukan karena dianggap Tuhan. iya, Ketuhanan Yesus itu ya ketuhanan kepenguasaan Yesus. Yesus itu. Kau suka melintir-melintir, nanti kau turunkan juga Enggak, kau. aku udah santun gini masih masa masih mau diturunkan ya. Iya pelintir-pelintir itu namanya. Ya kan aku nanya nanti kan diluruskan gitu loh. Oke, Iya. saat Yesus firman berinkarnasi menjadi manusia yang mengurus alam semesta yaitu Bapa yang ada di sorga gitu. Iya betul. Kenapa Erben ini nggak nuhankan Bapak yang ada di sorga aja Ben gitu loh? Oke, saya kasih gambaran samamu. Kalau Pak Jokowi mengatakan ini utusanku yang menyatakan seluruh karya dan kehendakku, maka saya nggak akan tuntut Pak Jokowi untuk datang. Sudah cukup. Kami orang Kristen sudah cukup dengan inkarnasi firman itu untuk kami muliakan, kami kenal, kami agungkan. Sudah cukup. Bahkan itu lebih dari cukup. Kenapa? Karena di dalam Yesus Allah itu menyatakan kekudusannya. Di dalam Yesus Allah itu menyatakan keselamatan. Di dalam Yesus Allah itu menyatakan kemenangan atas dosa, atas maut, memberikan pembaruan hidup. Kalau Pak Jokowi mengutus orang lain, orang yang di luar dirinya. Tapi kalau Allah kami mengutus firman-Nya sendiri, itu bedanya. Oke? Oke, oke, oke. Pernah nggak Allah Bapa ini nyuruh misalkan menyembah yaitu firman yang menjadi manusia ini? Ya, Bapak itu katakan gini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku mendengar, dengarkanlah dia. Udah jelas, kepadanya aku berkenan. Dalam Dengarkanlah itu udah dia. cukup. Oke, oke. Iya, 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 iya. makanya kami mendengarkan Yesus.
Ketika Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kami amin. Ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, siapa yang mati, tidak mati selamanya, tetapi dia memperoleh hidup, kami tinggal amin. Ketika Yesus mengatakan, akulah terang dunia, kami tinggal katakan amin. Ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup, kami katakan amin. Ketika Yesus mengatakan, akulah memerdekakan kamu, kami tinggal katakan amin. Udah toh? Iya, jalan Iya. ya. Kalau Erben pernah nggak bilang Yesus itu adalah jalan gitu, bukan tujuan gitu? Loh, bukan hanya jalan, ku bilang Yesus itu jalan satu-satunya untuk masuk surga. Jalan, iya betul. Iya. Karena mungkin kalau jalan seorang rasul lah gitu, utusan ya, yang memperkenalkan Tuhan itu kepada umatnya gitu. Seperti layaknya Nabi Muhammad gitu. Bedanya apa dengan Nabi Muhammad ini, Ben? Saya tidak mau bahas Nabi Muhammad. Oke, bedanya apa dengan nabi-nabi yang lain, dengan Nabi Musa misalkan? Oke, saya bahas ya. Mm-mm. Nabi-nabi yang lain itu semua itu jatuh dalam dosa. Bahkan mereka membutuhkan pengampunan dosa. Makanya mereka ada korban untuk pengampunan dosa. Yesus Kristus tidak berdosa. Dan Yesus tidak pernah minta ampun dosa. Tetapi dia memberikan pengampunan dosa. Nabi-nabi yang lain itu mati. Dan mereka menantikan kebangkitan di akhir zaman. Yesus mati. Tapi dia bangkit mengalahkan maut. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Orang yang percaya kepadanya. Itu nabi-nabi lain itu dilahirkan hasil biologis, sedangkan Yesus adalah inkarnasi firman. Nabi-nabi yang lain itu sebelum Yesus itu semua menantikan kedatangan Mesias. Yesus tidak pernah menantikan siapapun, justru dia yang dinanti-nantikan. Dialah sang Mesias. Dia menantikan kedatangannya, kami yang menantikan kedatangan yang kedua menjadi raja segala raja. Gimana Munir? Ada lagi mau kau tanya? Ya perbedaannya iya gara-gara Yesus tidak berdosa ya. Jadi syarat jadi Tuhan itu kalau tidak berdosa pantas dipanggil Tuhan gitu ya. Berarti makanya kalau kau diskusi sama aku Munir, ya memorinya diperbesar. Tadi kan sudah aku bilang Tuhan itu artinya jabatan kepenguasaan. Oh, penguasa. Jadi Yesus Tuhan itu berbicara bahwa dia adalah penguasa. Dia memiliki penguasaan. Kepenguasaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya, kepenguasaannya sebagai firman, kepenguasaannya yang menyelamatkan, yang menebus, kekuasaannya yang membebaskan kita dari maut, dari iblis, kekuasaannya untuk mengubah, membaharui hidup kita. Itulah kepenguasaan Yesus. Tidak ada nabi atau manusia manapun yang bisa melakukan hal itu. Ya, berarti bisa dikatakan bahwasanya Erben ini menuhankan penguasa gitu ya. Loh, menuhankan siapa? Penguasa. Ya Tuhanku itu sebagai pencipta alam semesta, Bapa di surga. Sebagai penebus yang menyelamatkan, yang membaharui, yang memberikan aku kemenangan, Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Oke, berarti Erben bisa dikatakan menuhankan penguasa dan menuhankan Allah sang pencipta gitu. Iya, sama seperti Islam, membuat Rabbinya itu ke Muhammad juga, tapi Robi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Ya udah, gak usah kau pusing. Ya tapi bedanya kita nggak pernah nyembah Nabi Muhammad gitu, nggak pernah Oh iyalah, wajar kamu tidak menyembah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad kan manusia pure, 100% dia manusia. Kalau Yesus kan manusia yang inkarnasi firman. Baru Nabi Muhammad juga kan bro belum bangkit dari kuburan, belum naik ke surga. Wajar. Kalau Yesus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, naik ke surga, hidup kekal dan menyediakan hidup kekal. Dan dia sudah menjadi raja segala raja, hakim yang adil dari zaman dinyatakan. Dia itu layak disembah. Dia Mesias. Nabi Muhammad kan bukan Mesias, Nabi biasa aja utusan. Ya kalau kamu hargai Nabi Muhammad, ya kita hargai juga. Lebih Karena kuasa bagi orang mana Kristen Yesus? itu? Lebih kuasa mana kuasa Yesus mana? dengan Bapa? Segala kepenguasaan Bapa dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Segala kepenguasaan Yesus Kristus wujud nyata dari kepenguasaan Bapa. Jadi tidak ada orang Kristen memahami siapa yang lebih berkuasa. Karena kuasa Bapa itu dinyatakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus itu menyatakan kepenguasaan Bapa. Dalilnya di mana dalilnya? Loh, Ada nggak? Yesus Kalau nggak ada, mengatakan nggak kepada apa-apa. aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Yesus Oke. mengatakan makananku gitu. ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku menyelesaikan pekerjaannya. Aku tidak berbuat apa-apa dari diri sendiri, tapi aku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas kok itu. Kepadaku telah diberikan, oh iya ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kira-kira nih, Erben misalkan diberikan kuasa oleh Bapak, kira-kira layak nggak jadi Tuhan? Ya, saya tidak mau Misalkan, membahas yang kira-kira. Kalau dibahas kira-kira itu kan sesuatu yang tidak bisa dibahas. Namanya ya, kira-kira. Kalau aku bilang seumpama, nanti gini, kira-kira Munir ini manusia apa hantu? Kan nggak enak. Jadi bahas sesuatu yang positif aja. oke, misalkan tidak diberikan kuasa, Misalkan itu, juga nggak boleh. aduh, gimana Nggak ya? boleh. Ya, ya, ya. Kalau pemikiran saya kan gini ya, bedanya Yesus dengan nabi-nabi yang lain itu nggak ada sih, karena Yesus ini diberikan kuasa gitu. Seandainya nggak diberikan kuasa, berarti dia bukan apa-apa gitu loh. Ah, ah, ah. Iya, iya, iya. Ya kenyataannya Yesus kan sudah naik ke surga, sudah berkuasa di bumi di surga. Jadi ngapain lagi kau mempertanyakan yang sudah nyata? Iya. Pak Munir, emang yang ada di pikiran Pak Munir yang merisaukan tuh apa? Yang merisaukan aku gini, Bang. Udah sering dijelaskan kan? Iya, oke. Yang merisaukan aku gini. Yesus ini ada yang memberikan. Nah, aku bandingkan nih, Bang. Kira-kira kalau aku nih, Pak Munir, diberikan segala kekuasaan di surga dan di bumi, kira-kira layak nggak aku nih jadi Tuhan? Berarti layak dong gitu. Ya makanya kau itu jangan pakai kira-kira. Udah aku bilang tadi, kalau sama Erben itu diskusi, jangan pakai kata kira-kira. Iya. Artinya pengasahan Yesus ini bergantung kepada pemberian Sang Bapa ya. Ya sekarang kau harus berpikir gini ya. Yang harus kau pikirkan itu gini, Munir. Ada nggak manusia nabi utusan di dunia ini yang diberikan kuasa di bumi di sorga seperti kepada Yesus? Nah itu, jadi itu cara berpikirnya. Kalau memang tidak ada, ya kau tentukan sikapmu. Di situ Munir. Oke, di sini ada yang janggal. Dengar dulu. Ya, oke. Saya cara berpikirnya seperti itu. Saya berpikir bahwa tidak ada di dunia ini yang diberikan kuasa seperti kepada Yesus. Maka tidak ada lagi keraguan bagi saya untuk percaya kepada Yesus. Karena itu. Di Karena sini saya ada kejanggalan sih. nggak ada yang janggal. Sini Nggak ada gini ya. yang- nggak ada yang janggal. Kepadaku telah ya kan, artinya sudah ya kan. Nah pertanyaannya kapan Yesus pernah berkuasa gitu? Oke, yang pertama, Heeh. seluruh orang Kristen di dunia, Yesus adalah rajanya. Maka ketaatan kami kepada Yesus melampaui ketaatan kami kepada siapapun. Dan itu terbukti dalam catatan sejarah gereja. Jutaan orang mati teraniaya karena imannya kepada Yesus. Mereka disiksa dianiaya. Bahkan dari tahun sejak Yesus terangkat ke surga, sampai tahun 300-an, gereja itu silih berganti mengalami penganiayaan. Bahkan ada yang dipenggal, ada yang disula, ada yang dibakar, ada yang diseret-seret. Bahkan murid-murid Yesus itu saking taatnya kepada Raja Yesus. Yesus Raja kami. Tanya semua orang Kristen, yakin gak bahwa Yesus Raja dalam hidupnya? Kalau ada orang mengatakan Yesus bukan Raja dalam hidupnya, itu namanya orang Kristen kolok-kolok, lato-lato itu. Ya maksud saya gini, saat Yesus mengatakan, aku adalah Raja di surga dan di bumi. Tentu kan Yesus waktu itu ada di Israel dan tentu ada saatnya ya, ada tanggalnya, ada waktunya kapan gitu. Nah, padahal secara yang kita lihat, Yesus belum pernah itu menguasai apa gitu, atau mau sesuatu wilayah gitu. Berarti kamu nggak menanggap penjelasan awak. Apanya kau pikirkan? Udah aku Kalau bilang misalkan- orang Kristen di seluruh dunia menjadikan Yesus sebagai rajanya. Kau aneh. Tanya dulu siapa yang di ruangan ini. Yakin nggak kalian Yesus Raja kalian? Kau tanya gitu, pasti dibilang, iya Yesus Raja kami. Gak akan ada orang Kristen yang mengatakan Yesus bukan rajanya. Iya, semua orang Kristen di dunia itu mengaku Yesus rajanya. Bahkan dia menjadi raja kami sekarang saat ini. Cuma Yesus katakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaan Yesus bukan sistem kerajaan dunia. Tapi sistem kerajaan Yesus itu sistem kerajaan surga. Apa itu? Kasih, cinta, pengorbanan, ketaatan, kesungguh-sungguhan, kesucian, kekudusan, kebenaran. Itu bro Munir. Aduh. Iya, masalahnya ayatnya kan gini tadi ya. Aku tanya dulu sebentar yang ringan-ringan aja. Boleh. Katanya Tuhan nih. Nah kalau kamu diberi kuasa sama Allah gitu loh,
Heeh. Misalkan Jangan, begini, kamu nggak usah lari sana. Fokus ke Alkitab aja, Pak. Nggak apa-apa, iya, Bang. oke, oke. Supaya Iya, dua arah, fokus, Bang. fokus. Masa aku Kita terlalu banyak, Bang? beritakan Alkitab aja. Bro, Oke. Bro Munir, jadi gini, Iya, ya. yang menguatkan itu sebenarnya di awalnya, Bro Munir. Kelahiran Yesus itu bukan dari air mani manusia, tapi firman yang menjadi manusia. Itu sebenarnya intinya di situ. Kalau air mani saya keluar dari Kristen. Di situ. Itu mujizatnya tuh di situ, keilahiannya tuh di situ. Tapi gini, Gitu Bang. loh. Situlah kekuatan seorang Allah. Bapa di situ kekuatannya gitu loh. Oke, tapi gini, Ada Bang. sampai sekarang yang kayak gitu nggak ada kan? Enggak, Nabi Adam itu tanpa air mani juga, Bang. Dan gini, Bang, tetangga saya kemarin itu sama iya, gitu. Adam itu memang yang pertama, Bro Munir. Tapi dia Itu gagal. canda. Tapi Nabi Adam Iya. enggak loh, Bang. Nabi Adam itu Adam tuh bukan nabi. lebih Adam hebat. itu gagal, Bro. Gagalnya Yesus kenapa, Bang? diuji sama iblis juga nggak? Yesus sama Diuji iblis. kan? Adam diuji nggak? Diuji, Bro. Ya, pertanyaannya Tapi gini, gagal Bang. nggak? Adam gagal nggak Adam? Pertanyaannya Gagal, gini. Bro. Apa yang dikuasai Yesus saat Yesus baru-baru lahir gitu? Hah? Yang dikuasai Yesus waktu itu apa? Kan segala kuasa di surga dan di bumi kan? Nah, yang dikuasai Yesus waktu itu di bumi Israel apa? Ya kalau masa kecilnya dia memang hanya berkata-kata di bait Allah, gitu aja. Dia itu masih kecil, dia berkata, dia belum menunjukkan kekuasaannya full. tapi Oh, orang-orang sudah tahu, Munir. Tapi orang-orang sudah tahu, buktinya Iya. apa? Orang Majus sudah tahu. Gembala. Bahkan Gembala itu. masih dalam kandungan saja, Yohanes Pembaptis itu melonjak dalam kandungan Elizabeth. Tuh. Ah, Gitu, Sudah tahu itu Bro Tuhan gitu loh. iya. Jadi semua yang Mamanya ada pun di berarti Alkitab- sudah tahu bahwa dia Tuhan, Bang, yang dilahirkan itu. Mamanya siapa? Bunda Munir Maria, mah sorry. kebawa Sorry. ininya Handi Selebes ini pola pertanyaannya udah kebawa Bukan, pola Bang. itu. Ini kan mengalir dari tadi, Bang. Kan aku sesuai pernyataan kan, maka ada yang kutanyakan. Berarti Bunda Maria pun tahu kalau yang dilahirkan itu Tuhan, gitu. Tahu lah. Oh, Tahu Tuhan dong. artinya Kan sudah penguasa ya. diberitahu. Heeh. Tuhan artinya sudah penguasa diberitahu. ya, bukan Tuhan Iya. pengertian Sang pencipta. alam Allah. semesta, bukan. Tuhan artinya penguasa. Kan sudah Udah tahu lah. diberitahu, Munir. Makanya Maria mengatakan semua yang disampaikan oleh malaikat itu kepadanya dia simpan dalam hatinya. Dia tahu. Iya. Waktu perkawinan di Kana, Maria tahu bahwa anaknya itu berkuasa. Jadi di situ Tapi- Maria menjelaskan bagaimana Disembah juga nggak sama bundanya nih? Kan orang Majus tadi nyembah kan? Oke. Sekarang Bunda Maria ini menyembah nggak kira-kira? Kira-kira aja. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Menyembah apa dulu? Ya kan orang Majus katanya tadi kan langsung berbondong-bondong menyembah gitu kan. Nah, Bunda Maria ini pernah nggak nyembah anaknya gitu? Sujud kepada anaknya gitu? Maria tentu sebagai seorang ibu, dia memperlakukan Yesus itu sebagai seorang anak, tetapi dia tahu juga bahwa Yesus itu sebagai seorang penguasa Mesias, dan dia tentu menghargai itu, udah pasti. Ibaratnya saya ya, Munir, ketika saya masih muda, bapak mama saya hidup. Ketika aku khotbah, bapak mama saya mendengar aku kok, menghargai aku kok. Oh. Iya. Bukan Berarti karena aku anaknya, jadi mereka langsung sikapnya kayak gimana, enggak. Oke, Justru Bunda mereka Maria itu, menghargai. Bunda Maria itu waktu itu meyakini Tuhan Sang Pencipta itu siapa? Tuhan Allah Sang Pencipta tentu Bapa di surga, bro. Oh, bukan anaknya itu ya. Oke. Ya, bukan manusia Yesus. Bagaimana manusia Yesus menciptakan alam semesta? Iya. Orang dia baru lahir di tahun 4 sebelum Masehi. Iya, Kamu iya. aneh-aneh aja kamu. Makanya aku Alam bilang semesta yang kan mengatakan sudah Yesus selesai. itu Allah Sang Pencipta alam semesta, itu kan udah kita katakan ajaran lato-lato. Iya, sama dong seperti Muslim juga tidak meyakini Yesus itu adalah Allah Sang Pencipta kan gitu loh. Ya nggak Artinya Muslim ini masalah nggak kalian. Kan nggak masalah. Kenapa? Iya, nggak ada masalah bagi kami. Iya. Nggak masalah.
Kalian yang bermasalah kok. Artinya Kami nggak nggak ada yang di masalah. Muslim ini yang perlu dipermasalahkan ya? Muslim ini berarti selamat Loh, gitu. saya nggak mau bahas Muslim. Ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad berbeda tentang etika dan moral, tentang perkawinan, tentang surga. Jadi nggak mau aku bahas itu, udah aku bilang. Gak usah kau Ya, oke. kait-kaitkan. Erben meyakini Yesus itu bukan Allah sang pencipta. Bukan Allah Bapa Sang Pencipta, tapi iya. inkarnasi dari firman-Nya Allah Bapa Sang Pencipta. Oh, berarti lebih hebat Bapak lagi ya, lebih hebat Bapak sang pencipta gitu. Terus Ya framing. justru kehadiran Yesus itu bukti kehebatan Bapa. Kehadiran Yesus itu wujud nyata kebesaran Bapa. Kehadiran Yesus itu justru itu bukti kehebatan Bapa itu. Jadi orang Kristen tidak mengatakan Yesus lebih hebat dari Bapa, nggak ada kayak gitu. Kehebatan Allah Bapa itu dinyatakan melalui kehadiran Yesus itu yang tepat. Iya. Jadi kami nggak pernah beda-bedakan itu, banding-bandingkan. Apa yang bisa dibandingkan dengan Allah Bapa? Tetapi kemahaan Allah Bapa dinyatakannya melalui kehadiran Yesus. Kamu dari tadi udah dijelaskan dengan detail. Tidak ada ajaran Kristen sejati mengatakan Allah Bapa jadi manusia, ajaran lato-lato itu. Ya, Tapi orang Kristen percaya bahwa Allah Bapa menghadirkan, mengutus firman-Nya menjadi manusia. Hadirnya firman menjadi manusia itu kemahaan Allah Bapa. Hadirnya firman menjadi manusia itu kebesaran Allah Bapa. Maka Allah Bapa mengatakan bahwa keselamatan Dia berikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Jadi di dalam iman Kristen orang nggak percaya kepada Yesus itu ya nggak masuk surga. Itu iman Kristen. Tapi kalau dalam keyakinanmu berbeda silahkan. Kan Yesus ini datang ke dunia ini kan tidak memaksa kau masuk surga. Tapi Yesus Kristus datang membawa keselamatan kepadamu dan ditawarkan. Kalau kau menolak hakmu sendiri. Ya, Bayangin. enggak sih. Kalau Ya kami itu. ini lebih banyak yang kemiripannya sama Yesus ibadahnya gitu. Kalau Gak ada Muslim, kemiripanmu dengan Yesus. Gak misal ada. Yesus berpuasa, kami berpuasa. Yesus Oke, Yesus sujud, puasa tidak ibadahnya makan. kita sujud gitu. Kalian makan nggak? Tidak Makan makan lah. minum nggak? Berapa Makan. jam? Berapa Yesus jam? kan lapar juga. Bukan berapa jam? Berapa jam kalian? Yang intinya kan puasanya. Udah Puasa. yang minta Lah, ya entah beda. puasanya. Entah itu Aduh. berapa, entah itu berapa hari. Gak usah. Gak ada. Tapi Nih, kalau saya nggak mau bahas berkaitan dengan Islam, nggak mau. Kau tanya aja apa yang mau kau tahu. Oke, oke. puasanya Beda. Yesus dengan Oke, puasanya sekarang gini kamu lagi gimana? Ben. Sekarang gini lagi pertanyaan neck aja ya supaya nggak ini. Ada nggak perintah Yesus yang mewajibkan harus beribadah ke gereja hari Minggu? Nanti kalau kau bahas dari Quran bahwa ada orang yang beribadah hari Minggu dalam kitabmu, kau jantungan. Kemarin itu sudah dibahas Apa ini kita ya. dari Bible, Kemarin Bang? itu dengarkan aja, nggak usah. Saya nggak tertarik sekarang bahas apa tentang Islam. Sensitif bahas Iya, kalian itu, iya, saya nggak betul. mau. Iya, jadi saya mau kasih tahu samamu ya. Orang Kristen beribadah pada hari Minggu itu sebagai rasa penghormatannya, rasa syukurnya, sikap menghormati kebangkitan Yesus Kristus. Iya, iya. Itu latar belakangnya. Iya, iya. Berarti Karena walaupun nggak kekristenan- ibadah di gereja hari Minggu nggak dosa ya berarti ya? Karena nggak diperintah. Loh, gedung gereja itu kan buatan manusia. Gereja yang sesungguhnya itu kan orang Kristen. Gereja yang sesungguhnya itu aku ini, Erben, John, Ego Emi, Jalan Kebenaran. Ini gereja yang sesungguhnya. Gedung gereja dan organisasi gereja itu hanya berlaku di dunia. Gereja yang sesungguhnya, yang abadi, yang masuk surga ya kami. Jadi ibadah orang Kristen itu tidak dibatasi oleh gedung gereja. Dimanapun kami bisa beribadah kok. Orang gereja mula-mula itu ngumpul di rumah-rumah kok. Yesus saja mengajar di apa itu di padang. Yesus mengajar di tepi pantai. Yesus berajar di atas bukit. Ibadah itu bukan masalah tempat. Ibadah di orang Kristen itu berbicara relasi, mengalami kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu secara pribadi dalam dirinya tanpa memandang letak. Tetapi supaya tertib karena kita hidup di bangsa yang berada hukum, maka perlu rumah ibadah tempat berkumpul supaya jangan asal kumpul-kumpul kita. Nanti kalau asal kumpul-kumpul gak enak dengan tetangga, tapi kalau ada satu tempat ya bagus. Gimana sih? Ya. Dan Berarti Munir, ujung-ujungnya Bro pertanyaannya Munir. ini
Nggak perlu kita minta izin bangun gereja. Kemarin sudah ada Bro temannya Munir. tuh nanya-nanya itu. Apa itu bang? Kalau Apa, bang? ya jadi apa namanya keberadaan Tuhan Yesus itu bukan semata-mata orang jadi cerita, enggak. Dia itu penggenapan dari nubuat. Nah, kalau di agama ente kan tiba-tiba tuh terang ada kan? Nggak ada nubuatnya. Beda, Bro. Jadi ada berkesinambungan gitu loh. Dari zaman nabi-nabi sampai keberadaan Tuhan Yesus. Jadi bukan ting satu dua tiga ada, enggak gitu. Ada penggenapan nubuat di situ. Gitu, Bro. Jadi Jadi kekristenan itu poin-poin ada jejak historis sejarahnya, bro. Keselamatan ya, itu gitu. ada. Tapi Ya, jadi kita nggak ngajak Munir untuk percaya, enggak. Itu hak pribadimu. Kau percaya Ya, atau tidak, nggak barangkali kan ada. masalah. Tapi kalau kau mau dijawab. tahu dan Apa-apa. kau bertanya, kita jelaskan. Itu tugas kita. Jadi, oke. Jadi yang tadi itu nggak ada jawabannya ya, mungkin ya. Dosa apa enggak kalau kita nggak ke gereja hari Minggu gitu? Dosa apa enggak gitu? Kalau nggak dosa, Kan nggak? tadi pertanyaanmu kan, ada nggak perintah Yesus ibadah ke gereja? Mm-mm. Berarti kalau ku bilang Yesus itu mengajarkan ibadah itu bukan berbicara gedung gereja. Ibadah itu berbicara persekutuan relasi dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Itu namanya ibadah. Itu ya. Terus kalau orang tidak ke gereja sekarang ini, orang tidak beribadah, ya dosa dong. Orang firman dosa. Tuhan katakan jangan engkau menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Oke. Iya, Tapi intinya secara tuh dia mau giring supaya kita nggak perlu minta izin bangun gereja. Jadi kalau pembangunan Bukan, gereja Bang. dihadang nggak perlu komplain. Kemarin saya sudah Bukan. tanyain itu. Ada teman Bang. nih udah nanya-nanya itu sampai ke ujung situ. Iya, masalahnya gini, ada nggak di Bible? Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak masalah. Ada nggak di Bible secara tegas mengatakan barang siapa tidak ke gereja hari Minggu maka dosa atau masuk neraka? Nggak atau ada apa kayak gitu Oh, nggak ada. kalimatnya. Ada Ya, kitab Pak. Ibrani, kitab ini janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tidak disuruh Walaupun untuk ke gereja. Kalimatnya pertemuan maksud aku ibadah gini, kalimatnya tidak seperti yang kamu mau. Iya, Kalimatnya betul. itu kita dianjurkan untuk beribadah. Dalam Timotius dikatakan latihlah dirimu beribadah. Di dalam Ibrani dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu. Ibadah yang Ibadah diajarkan itu- Yesus seperti apa? Iya, Yesus Caranya, itu cara. ibadah di bait Allah. Yesus itu ibadah di sinagog. Yesus itu mengajarkan kebenaran di tepi pantai, di bukit, di rumah-rumah, di jalan-jalan. Jadi Ibadahnya ibadah Yesus itu, seperti apa yang diajarkan, Ben? Ibadah Yesus. ibadahnya Yesus itu, esensi dari ibadah itu ada. Yang pertama ada pujian, ada doa, dan ada pembacaan penerangan firman Tuhan. Itu esensinya. Jadi tidak dibuat runutan-runutannya, nggak ada catatan di Alkitab runutan-runutan. Runutan nggak dan diajarkan. tata cara bentuk ibadah atau secara liturgi itu disusun oleh gereja. Bahkan sekarang ini disesuaikan dengan konteksnya. Oke. Jadi Intinya Yesus nggak begini, Bang mengajarkan Munir. rukun-rukunnya ya. Yesus nggak Bang Munir, mengajarkan rukun-rukunnya gitu. Intinya Apa, begini, kami orang Kristen tidak diberi gedung gereja untuk beribadah tidak masalah, tapi jangan halangi kami berkumpul untuk beribadah. Kalau negara ini mengizinkan kami kumpul di jalan ibadah tidak masalah. Nggak Yang apa-apa, penting Bang. jangan menghalangi pertemuan-pertemuan ibadah kami itu jadi. Nggak. Jadi kalau tendensius itu mengarah yang ke perlu. izin gereja, Ya ini sudah jelas sih kata Erben Bang, bahwasanya Yesus tidak mengajarkan rukun-rukun cara-cara ibadah di gereja gitu loh Bang. Sudah jelas sudah. Nggak ada dicatat di Alkitab bagaimana bentuk betul. liturgi dari gereja. Tapi esensi dari ibadah itu jelas ada disebutkan. Ada pujian, ada doa, ada pembacaan firman Tuhan. Itu esensinya ibadah. Makanya orang Kristen kalau ibadah itu harus ada belajar firman Tuhan, harus ada pujian, harus ada doa. Doa itu ada banyak, doa ucapan syukur, doa penyembahan, doa syafaat. Ada itu.
Doa puja yang disebut penyembahan itu, doa syafaat itu berbicara kita berdoa untuk orang lain, untuk bangsa negara. Doa ucapan syukur, kita bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itulah doa. Jadi Oke. Bro Munir, Apa? bedakan esensi sama progres di setiap zaman. Ya, Ya, Bro nanti Munir harus kalau cari kita ya lanjut, Bro, lanjut. Bro Munir harus cari tahu kapan gereja itu mulai berdiri. Itu kan progres sebuah zaman. Iya Tapi kan gereja itu esensinya, ya sekarang gini Bro Munir, kalau kita nggak ditempatkan di satu tempat, bisa kebayang nggak Bro Munir di mana-mana ada kumpul-kumpul gitu, tertib nggak jadinya? Nggak ya aku kan tertib. dapat poinnya Nggak Bang bahwa ditertibkan. yang ditangkap sebuah aku suatu sekarang tempat. yang pengertian Ya, jadi, sekarang adalah Eh, bahwasanya rukun-rukun ibadah di gereja tidak disampaikan secara jelas oleh Yesus, itu satu. Terus yang kedua yang aku tangkap Kalau bahwasanya runutannya benar yang dibilang Bro Erben, itu tidak ditentukan oleh Alkitab, tapi Ya. kebijaksanaan gereja. Itu disebut liturgi. Tapi esensinya, tapi ingat esensinya, ingat tadi yang sampaikan Bro Erben. Ada puji-pujian, ya, ada doa, ada ucapan syukur, ada firman Tuhan. Itu disebutkan esensinya. di ayat berapa tuh Bang? Matius atau apa? Pokoknya kau itu kisah rasul itu ada itu kebiasaan gereja Kisah mula-mula. Rasul. Kisah rasul Iya. itu berbicara tentang gereja mula-mula. Ketika mereka Pasti ada, Bro berkumpul, Munir, apa yang tenang aja. terjadi? Nggak mungkin kita Ada ngebohongin. pujian, ada doa, ada penyembahan, ada syafaat, ada pembacaan kitab suci. Coba ditunjukkan kisah Rasul berapa ya kira-kira ya? Aduh, udah kau baca aja. Kisah Rasul pasal 2, 41 sampai 45. Kisah Rasul 42. Nah, saya kalau lagi nggak di luar ini bisa saya unjukin. Kisah Rasul apa? Ada itu. Yesus juga ada kok memuji-muji Yesus. Rasul 42 ya? Yesus bernyanyi juga ada kok. Ada, Yesus juga bernyanyi ada. Makanya saya bilang, Kisah Rasul 42 ayat berapa? Kisah Rasul pasal 2, 41, 45. Kisah Rasul ini ya yang nulis Lukas ya. Oke. Ya nggak apa-apa Lukas yang tulis. nggak ada Orang-orang masalah. yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini kan cerita ya kan, bukan perintah kalau menurut saya. Tapi nanti tanggapi. Loh, sekarang Maka- kalau sudah ada cerita, bentar, kau jangan oke. framing. Oke. Kalau sudah ada cerita, Mm-mm. mengapa cerita itu ada? Ya karena ada perintah. Oh, Gak karena- mungkin dong. Contoh, mungkin gak kamu bangun apa? Kamu ibaratnya membangun rumah. Kalau tidak ada perintah di dalam dirimu untuk membangun rumah, pasti Misal karena sudah gini. ada perintah maka dilakukan. Gimana sih kamu? Iya. Nah, Misal narmu gini, tuh kok macet? ada cerita Yesus disunat, ada cerita Yesus mati di kafani. Itu kenapa nggak ditiru gitu? Kalau itu perintah juga. Oke. Yesus disunat, bukan dia kok yang memberi bilang sunatlah aku, nggak ada Yesus ngomong gitu sama mamanya. Makanya Iya, Munir kamu belajar, ntar dulu kau diam. Kamu belajar apa sih sunat? Sunat itu dilakukan hari ke-8. Aduh. Yang menyunatkan sunat itu dulu ya. orang tuanya, diserahkan Ya. kepada imam. Ya oke, jangan bahas sunat. Itu hukum sunat. Kau itu sok-sok berani sunat. Di dalam kitab Oke. Quran nggak ada kata sunat satupun. Ya, nanti setelah ini kita bahas. Nah itu kau kalau Orang-orang bahas yang sunat nanti menerima kau perkataannya. repot. Iya, ini kan cerita Aku sekarang tentang karena nggak mau bahwasannya. bahas tentang imanmu. Jadi kau jangan framing, nggak suka aku. Iya, yang kutangkap sini, yang Enggak gini kutangkap sini adalah Munir gini. kecuali Kalau gini, kecuali gini dulu Munir, kamu kalau harus di gitu. Kristen Ada kalimat harus itu gitu. sunat tuh ada maknanya. Kalau di kamu nggak tahu ada maknanya enggak. Kalau Kristen ada maknanya, mengapa harus disunat gitu loh. Iya, mengapa Ya. orang Kristen juga tidak diwajibkan disunat? Nggak ada Nah, alasannya. ada alasannya. Mengapa ada orang Yahudi harus disunat? Ada alasannya. Lah, Kalau kalau menurut kamu nanti alasannya tanya apa seperti alasannya kamu apa? disunat? Nggak bisa kau Bingung. jelaskan. Bang, Nggak coba mau aku. satu-satu. Aku sama Erben aja. Kan gini, Bang. Yang ini di kisah Rasul para ini
241 ini tidak ada kalimat kamu harus, ya kan? Tetapi Nggak ada Yesus Tetap ngomong. Iya, Udah, makanya dari Kalau tadi mau kamu Munir, kalau mau dalil perintah, ya Ibrani 10 ayat 25 itu, janganlah engkau Iya, Ibrani menjauhkan 10. diri. Ibrani 10 ayat 25. Bacain Iya. kalau mau dalil perintah, itu dalil perintah. ada musik itu, Bos. Kenapa sih, Bang? Masalahnya gini, Bang. Orang Hindu juga tidak menjauhkan diri dari tempat-tempat ibadah, Bang. Ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah dengan orang Hindu kalau mereka nggak menjauhkan diri dari tempat ibadah. Itu kan Iya. sudah menjadi ajaran mereka, teladan dari nenek moyang mereka. Ya kami pun beribadah ya teladan dari bapak-bapak gereja kami terdahulu. Ya, masalahnya ibadah yang diajarkan Yesus ini seperti apa yang Ya diharuskan apa yang gitu. dilakukan oleh gereja itu? Kau bodoh kali kau. Dilakukan, aduh gimana sih kamu bolak-balik aja. Gereja itu kan Kalau pola murid-murid Yesus pengajaran itu kan Yesus, mereka berkumpul. Yesus berkhotbah, mereka berkumpul. Boleh kalau Kan kita sujud. diizinkan. Waktu itu sujud ibadahnya Yesus, Bang. Lalu maju sedikit dan Yesus bersujud. Mana, Nggak ada itu. mana dalilnya, mana sujud? Mana sih? Di mana Yesus sujud? Ya Bapak, jikalau sekiranya itu kan langsung berdoa dia setelah sujud dia berdoa gitu loh. Terus ada ibadah puasa, ada ibadah zakat gitu loh, Bang. Di mana? Begini, ibadah Kristen itu adalah ibadah Kristen yang dibangun atas dasar kesadaran hubungan antara manusia dengan Tuhan, bukan lagi atas dasar ritual-ritual lahiriah yang hanya didasarkan pada hal-hal yang lahiriah. Justru yang dimaksud Tuhan Yesus digenapi dalam hukum Taurat adalah semua hal-hal praktik ritual lahiriah. Itu yang membedakan, karena nubuatan dalam kitab Yeremia, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin dan hati mereka. Itu mengkonfirmasi bahwa ibadah kekristenan itu tidak terpola pada satu bentuk, mau sujud, berdiri, mau tidur, mau bangun. Lebih kepada hati yang menyembah. Itu yang inti dari ibadah dari kekristenan. Oh, Jadi tidak terpola pada model Oke. ritual agamawi. artinya Kristen ini berbeda sensi dari berbeda dengan ajaran Yesus ibadahnya. Jangan menyimpulkan dong, bro. Oh, ini kan katanya kita tidak terikat kamu itu hukum. kamu itu Di aneh. mana di Noise mana bang, ayatnya noise, ayatnya noise. Yesus sujud yang kemarin kan masih utang kan? Ini kan si siapa namanya gue lupa. Munir. Lupa Munir. Munir. Dari dulu kan utang sama gue belum dijawab tuh. Mana ayatnya? Yesus sujud menyembah mengarah kiblat. Aku menghadap masuk ke dalam rumah baitmu dan Mana ayatnya? bersujud menghadap baitmu, kan itu udah jelas itu. Mana ayatnya mana? Oke, aku buka ya. Kamu ini pura-pura nggak tahu, Iya, masa pendeta buka. pura-pura nggak tahu sih? Ayo mana? Buka lagi. Oke. Buka lah, Nah, buka. aku buka. memberikan Ayat di mana? perintah baru kepada kamu. Apa ini, Matius ya? Bukan. Kasihlah sesama manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Tuh. Iya, oke. Ayo mana? Ntar aku Munir. cari dulu. Mana Munir? Udah 2 tahun lu gua nungguin jawabannya, Ah, Munir. Harus ketemu ya, Nir. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus ya. Mana? Tadi Erben sendiri yang bilang bahwasanya Bapa dan Yesus adalah beda. Yohanes berapa? Yohanes 4 kan Yohanes itu. 4, Yohanes 4:23. Baca menyembah 4, 2, 3, Bapa. baca ayatnya. Terus baca menyembah Bapa Oke. Menyembah Bapa dalam Roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Betul. Oke. Sekarang yang Kebenaran kau itu sembah siapa? siapa? Kebenaran itu apa? Kebenaran itu siapa? Sekarang yang kau sembah siapa? Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Oh, berarti yang benar hanya Yesus nih, keyakinan kamu. Menyembah Bapa melalui jalan kebenaran, yaitu Yesus. Yesus. Iyalah, masa dia ngaku nggak? Nah, gini. Semua orang Gini, nabi benar. tapi ini ayat yang bukan ayat yang gue minta. Yang gue minta itu yang tadi Munir barusan ngomong, Yesus itu sujud menyembah ke kiblat. Mana ayatnya? Oke.
Jangan Ini. lari-lari satu-satu. Ya, ini kan penyembah kepada siapa dulu harus jelas. Nanti sujudnya kita. Tunggu dulu. Allah Tunggu itu dulu. roh dan barang Kita cari siapa yang- menyembah dia, artinya yang ibadahnya kau- menyembah yang ya, kau- bukan nyanyi. yang kemarin itu, yang kau bilang itu, Yesus sujud menyembah ke arah kiblat, ayatnya di mana Ya, dulu? santai, nanti tak bawakan. Jangan lari-lari kemana-mana dulu. Itu Cari udah utang dulu. 2 tahun loh. Dicari Iya. dulu Utang nih, 2 tahun loh, kamu Nir. dulu Nir. Utang 2 Dicari tahun dulu. belum lunas Yang ini. jelas, dengar bang, yang jelas di sini Allah itu roh dan Nggak barang mau, siapa nggak mau pakai yang- menyembah, Saya nggak, ya kan menyembah saya ya. nggak mau pakai yang jelas. Sekarang saya mau Oke. minta ayatnya Udah, mana yang kau kau utang jawab dulu dulu. Munir, mana ayatnya Yesus Mana itu sujud ayatnya? ke arah kiblat? Coba. Iya, mana Oke, ayatnya? oke. Ayo silakan, Sekarang- tunjukkan dong. Jangan kau bernarasi yang Tunjukkan. lain-lain, diskusi aja. Iya, satu-satu dong. Ini utang Saya udah sekarang 2 ini tahun lagi loh. tidak mau saya membahas tentang keyakinanmu. Saya hargai. Oh. Kamu lebih bagus Layar tanya-tanya band tentang ingat kan dia utang kekristenan. sama aku itu kan layar band. Iya. Masih ingat kan dia utang. No problem. Tetapi Aku kan aku masih berkat utang. berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ayat- ke arah baitmu yang kudus dengan Ayat takut berapa? akan engkau. Ayat berapa? Ayat berapa? Kitab Mazmur itu kitab Mazmur perjanjian Ayat lama. berapa? Iya, kira-kira Yesus Saya mengajarkan Mazmur atau mengajarkan Lukas waktu itu ke Bukan, kau tunjukkan dulu Yesus sujud. Yang di ya, Yesus sujud ke arah kiblat, ayo Kiblat tunjukin. mana ayatnya? Udah utang 2 tahun Tunjukkan belum dulu, lunas, gimana sih? Nir. Kalau aku tadi bilang bahwasanya sujud itu adalah ibadah Yesus. Nah, Ya nggak apa-apa, mengenai- orang Kristen juga sujud, nggak usah pusing. Kami Saya sujud. juga sujud kok. Enggak, kalian sujud nyanyi-nyanyi juga kok. di gereja Loh, itu. kami nyanyi-nyanyi, Saya kami juga sujud. Ini saya Saya jam 7 sujud, nanti mau Romo. berdua puasa ini, mau berdua ini jam 7 nanti bersujud Sujud aku. gimana Saya orang sujud, banyak Romo, porsi? Ya Loh, nggak bisa lah loh, banyak loh, porsinya loh, di gereja. loh. Makanya kau ikut masuk gereja dulu Munir, kau ikut ibadah doanya. Bagaimana orang Kristen doa? Iya. Tunggu dulu. Bagaimana orang Kristen sujud Pertanyaannya, ketika berdoa? ayat sujud ke kiblatnya mana? Itu belum ketemu itu. Itu tadi mana udah nih, menghadap bait, ya kan? Kalau di Islam bait Itu Allah di Mazmur Mekah. itu, Raja Di mana? Daud itu. Di mana Nir? Iya. Ayo, kalau enggak aku turunkan kau. Munir, Iya, aku turunkan Nir. kau kalau enggak ada. Iya, artinya kamu Jawab takut aja jujur, menghadapi saya. bilang aja. Turunkan Gini. aja supaya kamu di Belum nanti jawab. netizen kamu. Dengarkan ya, dengarin. Kalau udah kamu kata tidak lagi, ada Munir. data, bilang aja tidak ada data. Tapi kalau Iya, kamu mending katakan gitu. ada, tapi kamu tidak tunjukkan, saya turunkan. Saya nggak Ben, butuh orang kayak kau. Aku sama kamu tadi Ben debatnya Ben bukan yang hanya baru datang ini. Enggak, udah. Saya setuju Tadi dengan kau dia. bahas Yesus sujud Kau yang kan? ngomong kok Sekarang Yesus tanya, sujud. Aku Tiara bisa baik. membuktikan ibadah Yesus sujud. Di Ya, mana? kalau Yesus sujud tidak ayatnya? masalah. Ya udah. Terserah. Di mana ayatnya Yesus sujud ke ini ke kiblat? Di mana ayatnya itu yang saya Yang tanya dari kemarin. kukatakan, ajaran menghadap kiblat itu sudah ada di zaman Daud. Enggak, sampai dengan kau Yesus. bilang Yesus sujud ke arah kiblat. sujud Kau ke arah tunjukkan, kiblat. tunjukkan sekarang. Itu Kalau beda enggak kau tema. tunjukkan. Gini, Itu Bunda. artinya Kalau kejang-kejang. diskusi, Kalau kamu bukan menggunakan aku diskusi sekarang. sama saya. Artinya Diskusi lima di pendeta room ini. sama Kau Pak diam, Munir diam. nyungsep, itu judulnya. Diam. Dengarkan. Diskusi di room ini. Kalau kita ngomong sesuatu, diminta dalil, data, tidak bisa dibuktikan, maka ada cara yang kedua, minta maaf. Minta maaf. Oke. Kalau nggak minta maaf, nggak usah lagi. Kita nggak butuh apa, bibir sampah nggak butuh di sini. Kita butuh Oke, bibir ini, yang sesuai. ini. dengan- Mana datanya? Oke. Ya, mana datanya? Oke, silakan tunjukkan datanya. Udah nunggu 2 tahun belum ketemu nih datanya. Oke. Berarti Mazmur bukan kitab Yesus ya? Loh, Setuju ya? kau jangan bernarasi liar. Ya Jangan udah, narasi Di mana aneh-aneh. Mazmur Yesus kau klaim sujud sebagai ke arah kitab bait Yesus, suci? berarti Yesus menghadap kiblat. Silakan. Mazmur Di mana? oke kalau kamu nggak mengklaim itu adalah Bukan kitab yang Yesus. ditanya di mana Yesus sujud ke arah kiblat, mana-mana. Kiblat. Coba. Dalil Yesus menghadap kiblat ada di Mazmur. Udah. Lo nggak Yesus ada. sujud menghadap kiblat. Udah. Terima kasih Munir ya. Ada. Kau bodoh. Sekarang Kejang. bukan. Kejang. Main Kita kick, nggak main butuh kick. orang. Oke, kita nggak butuh orang-orang yang aneh-aneh. Kau nggak ada datanya. Jadi kalau kau bilang Yesus sujud di kitab Mazmur, disinilah kamu menunjukkan bahwa kau itu bodoh. Kenapa saya katakan kamu bodoh? Orang kitab Mazmur itu Mazmur Daud.
Dari Daud ke Yesus itu tahu berapa ratus tahun? 900 tahun. Jadi kamu itu Hampir 1000 benar-benar tahun ya. iya, hampir 1000 tahun. Aneh. Jadi kalau Sorry kelempar bernarasi, tadi. iya bernarasi yang bagus, bukan modal bibir. Di sini di room ini diskusi fokus tentang Alkitab aja. Kalau mau bahas tentang keyakinannya si Munir, fokus aja kalian pergi ke kiamat sana bisa. Kiamat, OFM bisa, silakan. Ngapain aku kok buka bahas-bahas untuk kali itu. Oke, teman-teman. Ini ada ini siapa ini? Setuju. Si Fahmi. Mana si Fahmi? Kok pergi? Irfan. Fahmi. Turun Yuk, dia. Irfan, kalau aku sih usulin ya roomnya Bro Irfan ini kayak Jackie gitu loh. Oh, ini Kalau punya yang aku double nih. Aku turun dulu, Bang Erben. Oke. Ya, yang kayak polemikus gitu ya nggak perlu Suaranya dinaikin double. lah. Kalau misalkan naik ngeyel ya langsung aja turunin aja. Kita cari orang-orang yang pengen bener-bener bertanya, yang pengen tahu Kristen, yang pengen tahu Yesus gitu, yang sungguh-sungguh gitu loh. Kayaknya lebih bagus Bro Irfan. Tapi kalau ini Iya. mereka mau tahu kebenaran kekristenan pakai pola pikirnya mereka yang semua apa yang dilakukan nabinya diikutin gitu sampai tidur pun mungkin diikutin, pakai baju pun diikutin. Mana nyambung dengan kekristenan? Ya nggak apa-apa kalau ibaratnya mereka memang harus mengikuti semuanya sesuai nabinya, ya itu urusan mereka. Dan kita nggak mau bahas itu. Dan kita itu. fokus aja. Iya, Kita makanya fokus bahas cuman Alkitab aja. Hmm. persoalannya pola pikirnya mereka itu mereka coba bawa dan ini mau selaraskan kekristenan dengan cara berpikirnya mereka gitu. Yesus nggak dikafanin bisa. lah, Yesus disunat lah, semua gerak-gerik Yesus maunya kita ikutin semua gitu. Padahal nggak ada esensinya dalam keimanan kan? Iya. Jadi gini Bahkan ya. sunat itu pun juga sudah diganti dengan pembaptisan kan di dalam kekristenan. Itu kan Makanya saya bilang. perjanjian, sama-sama perjanjian. Iya. Jadi perjanjian kita dengan Allah itu ya baptisan, lahir baru itu, pertobatan. Karena perjanjian di kita orang Kristen itu kan bukan perjanjian darah hewan, tapi darah Kristus. Jadi tadi Munir itu dari Iya, Mazmur. Iya. Iya, Mazmur. Selalu dia bilang dari Mazmur. Tapi sebenarnya mengenai Yesus sujud itu nggak pernah dikatakan Yesus sujud menghadap kiblat. Kenapa? Karena orang Yahudi pun ketika mereka menghadap ke kiblat itu adalah ketika doa-doa wajib, bukan doa-doa yang tidak wajib. Nah, ketika Yesus doa di Taman Getsemani itu kan dia bukan doa wajib gitu loh. Makanya pasti dipastikan itu tidak menghadap kiblat, dan memang di Alkitab juga tidak dikatakan seperti itu. Makanya kan di Yohanes 4 ayat 23 kan menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah Betul. itu sendiri adalah roh, maka penyembahannya tidak dibatasi ruang dan tidak dibatasi ruang tempat tertentu saja. Tidak perlu arah kiblat Iya. tertentu saja. Dan kebenaran Jelas, itu adalah yang Yesus mengatakan. sendiri. Betul. Dan kebenaran itu Yesus sendiri. Jadi menyembah Allah, menyembah Bapa di dalam Roh Kudus dan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yesus. Jadi kita harus menyembah dengan betul melalui Yesus. Makanya kan kita selalu menyembah apa? Dalam nama Yesus, bersatu dengan Roh Kudus. Gitu. Gak usah pakai simbol. Emang beda ya. Sebenarnya Nah, ini. bertingkah laku agamawi gitu loh, nggak perlu Ini gitu loh. ada yang bertanya di bawah kan, siapakah orang tua Paulus? Ya nggak tahu kami. Kalau kami tidak tahu, apakah kamu katakan kami salah? Ya nggak juga. Nanti kau baca aja ya. Jelaskan ini di si Alkitab. Adi. Ya, nanti kau baca aja surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir, Yasin 14. Di situ ada kok disebutkan Paulus, muridnya Nabi Isa. Terus kutanyalah sama kau, siapa orang tuanya si Paulus di dalam Yasin 14? Kau juga pusing toh? Jadi nggak usah lah, pertanyaan yang produktif aja, yang berkaitan untuk membangun pemahamanmu tentang iman orang lain.
Saya karena sehari-hari ini saya fokus untuk belajar Alkitab aja, kita diskusikan. Siapapun yang mau silahkan naik. Siapkan pertanyaan, siapkan bantahan. Tapi bantahannya bukan modal bibir rato-rato. Kami nggak bisa jawab siapa orang tuanya Paulus. Nggak ada yang bisa jawab itu. Sekarang Mereka kalau itu kami tidak udah bisa galau. jawab orang tuanya Paulus, sekarang apakah kamu bisa memberikan jawabannya? Ya nggak bisa juga. Berarti nggak ada gunanya dong kau bertanya. Mereka itu udah galau Dan karena juga semua pertanyaan substantifnya terjawab. Jadi cari pertanyaan yang nggak ada korelasinya, nggak ada substantifnya sama sekali untuk dijadikan ini ya, untuk dipikir kalau kita nggak jawab kita nggak benar gitu. Hal-hal yang Oke. aneh gitu. Aku 20 menit Ya, lagi ya. memang. Aku ada ibadah doa. Ayo ngobrol lah. Iya. Ada yang mau naik Ya, silakan. jadi memang sebenarnya Alkitab itu bukan fokusnya pada Paulus, tetapi fokus pada Yesus. Makanya nggak perlu tuh latar belakang Paulus sampai sedetil-detilnya, nggak perlu. Iya. Betul. Nanti kau bilang lah, nah, ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu udah kenyang orang Kristen. Nanti ditanya siapa istrinya siapa? Si Kain. Pertanyaan-pertanyaan kayak udah dari dulu. Oke, silakan LR. Ada mau ditanya? Selamat malam Kak Erben semuanya. Iya. Malam. Ya silakan. Iya. Apa mau ditanya, Bro? Menarik dari tadi ngikutin ini kajiannya. Hmm. Saya ingin bertanya aja Bang Erben, ndak mau nyangkal, bertanya aja. Apa mau ditanya? Ya menyangkut Silakan. ibadah tadi ya. Katanya kan ndak apa namanya? Ndak perlu ke gereja, terus Loh, siapa bilang nggak dalam perlu ke hati gereja? bisa Berarti aja. kau salah. Ndak, maksudnya kan Kata siapa tadi itu? esensinya ndak ada hukum lah katanya. Loh, berarti makanya kalian itu apa ya? Aku sukar untuk menjelaskannya. Yang ditanya ada nggak perintah dari Yesus supaya kalian mendirikan gereja, supaya membangun gereja untuk tempat kalian beribadah? Saya jawab, Yesus nggak pernah menyuruh seperti itu di dalam catatan Alkitab. Yang disuruh Yesus apa? Kita beribadah. Terus beribadah di mana? Ya beribadah kepada Allah. Di mana beribadahnya? Di rumah ibadah atau di tempat pertemuan, di tempat perkumpulan. Karena gereja yang sesungguhnya itu bukan gedung, bukan organisasi. Gereja yang sesungguhnya itu adalah kami-kami ini, manusia-manusia yang sudah ditebus Yesus, inilah gereja. Kalau gedung gereja itu lebih tepat itu disebut tempat perkumpulan, bukan gereja itu. Itu gedungnya, gedung tempat berkumpul, tempat orang Kristen bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan sesama, memuji memuliakan Allah kami. Itu kalian selalu salah. Aduh. Oke Bang. Oke, maksudnya agak nangkep lah. Terus yang tadi agak kurang Bang Erben. Terus tata caranya gimana, kan ndak dijelasin Tidak sama Yesus. ada diajarkan di dalam kitab suci tersulis bagaimana tata cara ibadahnya, tata caranya ya, runutan-runutannya. Tetapi prinsipnya ada. Prinsipnya bagaimana? Ada pujian, ada doa, ada pembacaan firman Tuhan. Kalau untuk runutan-runutannya itu diatur oleh bapak-bapak gereja dalam hukum gereja. Makanya kayak di gereja Ortodoks, gereja Katolik itu ada tata caranya yang ditentukan oleh para pendirinya. Di karismatik juga ada demikian, di HKBP juga ada demikian, ditentukan oleh pemangku-pemangku jabatan itu. Dibuat ibadah yang kontekstual dengan budayanya, dibuat ibadah yang kontekstual dengan perkembangan zaman. Nah. Contoh, Nah. kalau zaman dahulu belum ada keyboard, sekarang kalau di gereja kok nyanyi pakai keyboard, ya wajar boleh, namanya juga nyanyi. Aduh, itu kontekstual. Saya tambahin ya, boleh. Iya, silakan. Boleh Bang. Jadi
Jadi tentang tata cara ibadatnya itu ada di dalam tradisi gereja. Nah, tradisi gereja itu ya memang ada di contoh di kitab Didache itu ada tata cara ibadatnya gitu. Seluruh gereja mula-mula pasti ada. Maksudnya tata ibadatnya kurang lebih sama gitu. Dan pernah kan dengar ya yang berita-berita tentang Injil Barnabas ditemukan, pernah dengar Pak? Halo. Iya, pernah. Pernah dengar kan? Ya, pernah. Injil Barnabas ditemukan. Tapi sebenarnya itu bukan Injil Barnabas. Itu adalah buku tata perayaan Ekaristi. Nah, pada abad mula-mula. Nah, disitulah ada buku itu ada dari abad mula-mula itu. Jadi memang itu adalah buku tata perayaan Ekaristi. Nah, kalau sekarang saya mau kasih lihat nih seperti ini ya contoh. Sorry saya nyalain kamera bentar ya. Tepat. Nah, sebentar. Kelihatan nggak? Nah, nih contoh nih. Ini buku nih. Kelihatan nggak? Nah, kurang jauh ya. Nah, kelihatan ya. Ini ada Ya, tata kelihatan. caranya, harus ngapain ada. Nah, itu cuma ini yang singkatnya. Nah, kalau kalau Bapak pernah search aja Injil Barnabas ditemukan, itu satu buku itu tata perayaannya, cara-caranya semua ada di situ. Nah, ada juga kalau yang singkatannya namanya buku Didache. Itu namanya tradisi suci. Iya. Itu ya Pak. Jadi kalau di Alkitab nggak ada, itu pasti nggak ada. Kenapa? Alkitab itu fokusnya pada Yesus. Nah, kalau tradisi suci ya dari liturginya seperti apa, cara doanya seperti apa, ada semua. Sujud pun ada. Terus berpuasa pun ada gitu. Oke, Bang. Tata Terima cara kasih. berpuasa pun ada. Ya, makasih. Ya, cukup jelas. Ini yang mau ini Bang, apa namanya? Kita kan diskusi ya, maksudnya. Ini kalau memang tidak ada tata caranya, itu apa ndak nanti adanya bid'ah itu sesuatu yang baru yang ditambah-tambahkan dalam agama. Gimana Bang menurut? Kalau soal bid'ah itu, jadi gitu dari Mbak Laibra, silakan diminta Laibra jelasin. Apa? Jadi gini bro ya, kalau di Kristen itu fokusnya itu sentralnya ibadahnya itu ke surga, kepada Allah Bapa. Kalau ibaratnya posisi-posisi kaki, posisi tangan, ya dikembalikan aja bagaimana enaknya orang itu, nggak masalah. Tapi gereja ortodoks pun masih ada juga yang sholat. Nanti kalau ada ortodoks datang di sini sholat, kau kaget-kaget juga nanti. Enggak, Bang, Ortodoks itu sudah sholat pernah. bro. Oh, sudah pernah? Iya, sudah tahu Bang, sudah tahu. Nanti contoh ya, kalau di Muslim pun sebenarnya posisi kaki pun ada berbeda-beda loh. Posisi Iya, tangan benar, ada yang ditaruh di bawah, ada yang di dada. Nanti kalau kita mau bertanya yang mana itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kamu bingung juga. Yang tangannya di Ya, perut soalnya atau tangannya di dada, yang kakinya terbuka atau kakinya terlipat, kan nggak enak bro. Tapi nggak usah kita bahas itu, karena bro Iya, juga iya. sikapnya bagus sekali ya. Jadi gitu Oke, bro. oke. Ya bukan esensi soalnya ya. Iya, jadi kalau di Gitu. Soal Kristen bid'ah itu ya. Soal bid'ah, tadi kan Bapak kan nanya, apa ntar jadi ada bid'ah? Nah, bid'ah itu adalah bukan urusan dengan liturgi, tetapi urusan dengan ajaran. Nah, ketika ajarannya tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus, yang diteruskan oleh para rasul, nah disitulah bid'ah gitu. Tapi sekarang gereja juga tidak membid'ah-bid'ahkan orang. Lebih Baru ini terbuka juga. bagaimana Iya. membimbing orang. Nah, Iya. Baru kalau kita bicara ibadah juga ya, dari kata ibadah avoda itu ya. Ibadah avoda itu kan artinya kan mengabdi, berbakti, bahkan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kita menjadi hamba kepada Allah sebagai raja. Itu sebenarnya ibadah. Bahkan kalau kita masuk kepada Kolose pasal 3 ayat 13 dan 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi ibadah itu tidak lagi dipahami hanya kegiatan ibaratnya di tempat ibadah. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita harus menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Pelayanan kita kepada Tuhan. Nilai-nilainya itu bernilai kerajaan surga. Sampai segitunya. Jadi kekristenan itu tidak berbicara ritusnya. Tidak berbicara seremonialnya. Seremonial penting, ritus penting.
Tetapi penekanan utamanya itu adalah kepada fokusnya, nilainya, esensinya. Di situ. Makanya contoh, Iya, kalau Bang. saya pernah ke Katolik, tata cara ibadahnya lebih kepada keheningan. Saya di karismatik, tata cara ibadahnya lebih kepada ibaratnya pujian, bagaimana kita membangkitkan emosi atau gairah rohani kita. Iya, sama-sama aja, nggak ada masalah. Oke, Bang. Itu. Ini cukup Itu nggak masalah itu, bro. Ya. Ini yang tadi masalah esensinya sebenarnya kan kalau di Islam itu kan ada tingkat-tingkatannya ya, syariat, hakikat, torekot, makrifat. Itu kalau makrifat kan lebih ke esensinya kalau kita beribadah. Cuman yang saya tanya tentang yang tata cara itu, bahkan di Islam kan aturannya kan ketat, harus suci, harus segala macam. Ya, Nah, kalau saya pernah di tanya, Islam nanti Gini, ini pernah tanya itu aku teman. karena nggak gini ya, karena aku nggak mau bahas Islam, bro. Aku nggak mau tanya. Contoh Oh iya ya. ya, enggak apa-apa. jadi Iya, gini oke, loh, oke. bro LR, gini loh. Kalau di Kristen Ini. tuh, Ini contoh ini. Posisi kaki yang betul yang mana ini? Iya, betul semua, Bang. Loh, yang diajarkan? Ya itu tahiyat awal dan akhir itu. Loh, sekarang kalau ada nanti posisi yang lain lagi berbeda gimana? Ya, ya ada hadisnya, cuman kan yang paling masyhur yang itu. Tapi nggak ke situ larinya. Ini udah pernah ku tanya juga sama orang Muslim, bingung juga mereka. Kenapa ada tangannya bukanya kayak gini, kakinya kayak gini? Nah, itu kan beda-beda, mereka Iya. apa namanya, rujukan hadisnya kan beda. Loh, sekarang kalau kayak gitu yang mana yang dari Allah? Ya semuanya bener, Bang, soalnya kan itu kan Loh, dari hadis, maksudnya tuntunannya jadi kan kalau hadis itu, Bang. Tetapi, aduh, saya nggak mau bahas itu, udah aku bilang yang tadi. ini, Nggak Bang. mau bahas itu, nggak mau bahas itu. Iya, enggak usah bahas itulah, Bang. Kita bahas lah itu kok. Ini aja, Bang. Tapi kalau yang mau ngomong dulu pernah saya liturgi gereja boleh lah. ini sekali lagi, Bang, ya, untuk apa namanya, kan di teman Kristen pernah tanya waktu kalau misalnya nih untuk wanita haid atau nifas atau istihadoh itu apa? Oh, kalau boleh masalah berbeda? wanita haid itu gini, bro. Kalau orang Kristen itu kan pikirannya praktis. Dulu waktu bangsa Israel di padang gurun keluar dari Mesir masuk tanah Kanaan. Waktu itu belum ada pembalut softtek, bro. Kamu bisa bayangkan nggak kalau wanita lagi datang bulan jalan di padang gurun nggak ada softtek? Atau lagi ibadah nggak ada softtek? Wanita lagi datang bulan, buyar konsentrasi ibadah, maka wanita nggak boleh ikut ibadah. Sekarang ini sudah ada softtek, sudah teknologi canggih, ya boleh aja ikut ibadah. Orang bisa diatasi kok. Jadi Meskipun konteksnya itu dalam waktu keadaan, itu, iya itu konteks budaya. Ya kalau kita mau ikut ibaratnya persis, contoh di zaman Nabi Muhammad waktu orang Muslim pergi naik haji, nggak ada naik pesawat, nggak ada naik mobil, nggak ada naik sepeda motor, ya udah jalan kaki lah semua, kan nggak begitu. Makanya saya bilang bicara ritual ibadah itu disesuaikan dengan konteks oleh bapak-bapak gereja. Dulu setahu saya gereja-gereja mula-mula nggak pakai keyboard kok gereja. Sekarang Katolik bisa pakai keyboard. Dulu di zaman dulu nggak ada itu lonceng gereja itu, nggak ada pengeras suara. Sekarang udah ada pengeras suara kok dipakai. Itu sudah pengaruh. Jadi gini Suara ya. pakai kubah ya. Pakai kubah ya pengeras suaranya ya. iya, jadi kalau di Kristen tuh, bro LR, mengutamakan penyembahan tuh secara rohani, bukan penyembahan secara Kepada esensi. jasmani gitu. Iya, bukan bertingkah laku agamawi dan menonjolkan simbol-simbol agama harus gini, harus gitu, apa kalau itu tidak pengek, bukan. Tapi hati Iya. kita secara rohani yang diutamakan. Itu sih hanya buatan manusia. Nah, saja. ini si Ajis coba ya. Dulu tidak ada softtek, tentu ada alat pembalun lain zaman dulu. Sabun juga tadi. Mana ada dulu kain baju, susah carinya, bro. Aduh Tuhan. Berarti Ajis ini nggak tahu. Dulu ku ingat aku waktu kecil ya, mamaku aja. Aduh, nggak usah ku ceritakan lah itu ya. Ngertilah aku itu. Aduh, soalnya ini gini, Bang, soalnya pemikiran kalian itu Ajis, kau nggak maju-maju Ajis. Ini udah zaman modern, pemikiranmu kuno terus, kolok juga kau. Iya, Bang. Oke,
Tapi gini soalnya- teman-teman ya, teman-teman, saya mau berdoa, saya mau bersujud, berlutut kepada Allahku, Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Jadi untuk sekarang ini live-nya kuhentikan, itu maksud aku teman-teman. Ya, Oh, oke. ya, Baik, baik. Nanti kalau aku habis Oke, ibadah Bang. nanti, kudoakan nanti kalian semua yang mendengarkan ya. Kudoakan oke, Bang. semuanya supaya terima kasih Bang Erben sudah bisa naik saya. Oke Bang. Oke, thank you semuanya Bang. ya. Kali follow aja, God bless Lel. you. Nanti kita bisa bicara lagi. Ya, Oke, God bless you, Oke, Bang. Bang. Terima God bless you all. Oke, God bless, God bless, terima kasih ya. Ini lagi seru sebenarnya ini. Oke, terima kasih ya. Sip, sip, sip. God bless, Tuhan berkati. Soalnya saya ibadah dua ini. Ibadah dua. Iya, iya. Oke ya.